Assalamualaikum. Bersama di channel Ahmadin Wiwit yang pada kesempatan ini akan berkisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Setelah kematian pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, tekanan kepada Nabi Muhammad SAW dari kaum kafir Quraisy semakin keras. Orang-orang Quraisy lebih bersemangat menyakiti Nabi setelah Abu Thalib meninggal dunia. Bahkan ada yang berani menghadang lalu menaburkan debu di atas kepala beliau, sehingga Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dengan kepala penuh debu. Seorang putri beliau membersihkan debu itu dengan bercucuran air mata. Kemudian Rasulullah menghiburnya, "Tak perlu menangis putriku, karena Allah akan selalu melindungi ayahmu." Karena tekanan di Mekah semakin kuat, maka pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Zaid ibnu Haritsah, putra angkat beliau, pergi ke Taif, yaitu daerah pegunungan berjarak 60 mil dari Mekah. Nabi punya kenangan manis saat masih balita di Taif, di bawah asuhan ibu susuan beliau, yaitu Halimah Sa'diyah. Nabi berharap bisa lebih aman dan tenang tinggal di Taif dan dapat menyampaikan risalah Islam dengan lebih leluasa. Sesampainya di Taif, beliau menemui Abdul al-Yalail, Mas'ud dan Khubaib, yang ketiganya merupakan putra Amr ibnu Umar as-Saqafi. Nabi menyeru mereka untuk masuk Islam, tapi ketiga-tiganya ternyata menolak sambil melecehkan Nabi. Bahkan mereka berkata, "Kain penutup Ka'bah akan terkoyak jika Allah benar-benar mengutusmu." Bahkan ada yang mengatakan, "Tidakkah Allah menemukan orang lain selain dirimu? Dan sungguh aku tidak sudi bicara denganmu sama sekali." Karena mendapatkan penolakan dan pelecehan itu, kemudian Rasulullah SAW pergi meninggalkan mereka. Nabi berada di Taif selama 10 hari dan secara intensif mendatangi para pemuka masyarakat Taif satu persatu. Tapi tidak seorang pun yang mau menerima seruan Nabi. Semuanya bersikap sama, menolak, melecehkan, bahkan mengusir Nabi dari Taif. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Zaid pergi meninggalkan Taif dengan penuh rasa kecewa. Saat keluar meninggalkan Taif, mereka berdua dibuntuti oleh orang-orang jahat dan budak-budak yang meneriaki dan mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Mereka mengerumuni Nabi dan membentuk dua barisan dan mulai melempari beliau dengan batu sambil terus mencerca dan mencemooh.
Satu lemparan batu mengenai tumit beliau sehingga terompah sandal yang beliau pakai berlumpuran darah. Sementara itu, Zaid ibnu Harisah berusaha membantangi Nabi sampai kepalanya bocor, berdarah-darah kena lemparan batu. Orang-orang jahat itu terus melempari Nabi dan Zaid sampai beliau dan Zaid berhasil masuk ke dalam kebun kurma milik Utbah dan Syaibah, yaitu dua orang putra Rabi'ah. Lokasi kebun itu dari kota Taif berjarak sekitar 3 mil. Di kebun itulah Nabi bersembunyi menyelamatkan diri sampai yang melempari beliau berlalu. Nabi kemudian duduk bersandar ke sebatang pohon anggur, dan setelah tenang, Nabi pun bermunajat kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, ketidakberdayaanku, dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah akan Kau serahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam kepadaku? Ataukah kepada musuh yang akan menguasai segala urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab amat luas afiat-Mu bagiku. Aku berlindung dengan cahaya Zat-Mu yang menyinari kegelapan dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Dari amarah yang akan Kau turunkan atau murka yang akan Kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku sampai Engkau ridho. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas perkenan-Mu. Dalam munajat doa itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak peduli dengan segala penderitaan yang dialaminya, asalkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada beliau. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah apabila semua penderitaan dan penghinaan yang dialami oleh Nabi di Taif ini adalah karena Allah sudah murka kepada beliau. Munajat ini kemudian dikenal dengan doa Rabbil Mustad'afin, doa kepada Allah pelindung orang-orang yang tertindas. Saat bersembunyi di kebun anggur, pemilik kebun kemudian merasa kasihan melihat Muhammad SAW dan Zaid, lalu menyuruh pembantunya yang bernama Adas untuk menyuguhkan segenggam anggur untuk mereka berdua. Kemudian Nabi mengambil anggur itu seraya memakannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas yang mendengar Rasulullah SAW makan anggur dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang Adas itu seorang Nasrani, merasa heran dan menyatakan keheranannya kepada beliau. Sungguh pernyataan macam itu tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini. Menanggapi ucapan Adas, Nabi bertanya,
berasal dari manakah engkau dan apa agamamu? Adas menjawab, aku seorang Nasrani berasal dari Ninawi, dari negeri seorang hamba yang soleh, yaitu Yunus ibnu Matta. Adas makin heran, apa yang Tuhan ketahui tentang Yunus ibnu Matta? Dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi, jawab Nabi Muhammad SAW. Adas langsung bersimpuh di hadapan Rasulullah, lalu mencium kepala, tangan, dan kaki beliau. Kemudian Adas menyatakan diri masuk agama Rasulullah SAW. Kedua putra Rabi'ah yang menyaksikan kejadian itu berkata satu sama lain, sehingga saat Adas kembali kepada tuannya, keduanya langsung menanyainya, apa yang engkau lakukan tadi? Adas menjawab, Tuanku, di muka bumi ini tidak ada yang lebih baik daripada orang itu. Sungguh dia telah mengajariku sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang nabi. Setelah cukup istirahat di kebun putra Rabi'ah, Nabi dan Zaid kembali ke Mekah. Beliau meninggalkan Taif dengan hati luka. Sesampainya di Qarnul Manazil, Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Jibril memberitahu Nabi bahwa atas izin Allah, beliau dapat memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif yang telah menghina beliau. Tapi Nabi Muhammad SAW menolaknya dan menyatakan, jangan, karena aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja, yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan datangnya Jibril dan malaikat penjaga gunung itu menawarkan bantuan kepada Nabi, Nabi menjadi lebih tenang dan tentram karena adanya pertolongan gaib yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bersama di channel Ahmadin Wiwit, silahkan subscribe. Assalamualaikum.